Saya kira itu bocah mau beli. Lalu saya tanya, kok bentuknya nggak kayak bocah kebanyakan? Dia hanya memakai celana putih seperti sempak, matanya hitam, pekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Balik Gelap bersama saya Abdul Rojak. Kali ini kita kedatangan narasumber yang menarik nih, ibu rumah tangga, yaitu Mpok Damotiati ya. Damotia. Oh, Damotia. Mpok Damotia ini mempunyai cerita menarik nih. Dia punya pengalaman mistis yang sangat menarik, yaitu dia menemukan tuyul ya, jadi sosok anak kecil yang ini tuh tuyul ini tuh dia temukan tanpa sengaja itu. Jadi kita sambut aja dengan Mpok Damotia. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya, Mpok silakan cerita Mpok apa pengalamannya ya, dari awal sampai akhir. Iya, pada saat itu, di saat ekonomi saya sedang jatuh dan memang keadaan saya pun sangat terpuruk waktu itu. Di saat keadaan saya tidak punya apa-apa, saya sedang hamil tua, sedangkan suami saya pun nggak ada di rumah. Dia pun pergi entah kemana, yang saya juga nggak tahu kabarnya. Lalu di saat itu, hati saya hancur, rasanya sakit. Kayaknya bagi saya begitu berat cobaan ini. Dan kayaknya waktu itu saya pun berburuk sangka sama Yang Kuasa. Kenapa Allah memberikan ujian seberat ini buat saya? Sampai akhirnya anak saya sekolah pun putus sekolah. Nggak ngelanjutin sekolahnya. Karena uang 1.000 perak pun saya nggak punya. Dan nggak ada. Saya pinjam ke sana kemari pun nggak ada. Sampai gurunya berkali-kali marahin untuk lanjut sekolah, sedangkan kendaraan nggak punya, uang pun nggak punya buat ongkosnya. Sampai anak saya ngomong, biar mah berhenti aja sekolah daripada ngebebanin mama. Tapi dia semangatnya gede ingin sekolah, tapi karena aku keadaan saya yang kagak bisa dan nggak ada, saya juga bingung mau kemana. Sedangkan saya lagi hamil, sedangkan anak juga sekolah, uang nggak punya, saya harus kemana, saya bingung waktu itu. Lalu akhirnya saya memutuskan anak saya berhenti untuk sekolah dan tidak dilanjutkan lagi. Lalu berapa minggu kemudian, akhirnya saya pun melahirkan, dan melahirkan pun sangat berat pula bagi saya. Karena apa? Waktu melahirkan, posisi anak saya itu yang dalam kandungan itu posisinya nyungsang dan harus dioperasi. Dan saya pun bingung, kalau dioperasi dari mana biayanya? Saya nggak punya uang sedikit pun untuk biaya operasi atau segala macam. Lalu dianjurkanlah sama pemerintah setempat untuk dioperasi dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Lalu saya dibawa di ambulan, dan itu pun saya sudah tidak sadar. Dan saya pun pasrah dengan Yang Kuasa. Kalau memang takdir saya sampai di sini, saya minta mohon anak saya diberi kehidupan. Saya rela walaupun saya taruhannya. Itu yang diucapkan di hati saya. Lalu saya dibawa ke rumah sakit satu, tidak mau nerima karena tidak ada alatnya. Lalu saya pergi ke rumah sakit yang satunya lagi, baru diterima, dan itu pun harus melalui operasi. Dan setelah operasi pun saya butuh persetujuan orang tua. Lalu setelah orang tua saya tanda tangan segala macam, datanglah keajaiban Allah.
Lalu si cabang bayi itu ada respon sendirinya. Situ sampai 4 dokter yang menanganinya. Bahkan dokter itu pun sampai berbicara sama saya. Hanya ibu satu-satunya selama saya bekerja di rumah sakit ini yang menggegerkan rumah sakit ini. Saya baru tumben katanya melahirkan orang katanya sampai segininya, sampai ranjang rumah sakit saja sampai patah 2, dan darah pun sampai ngalir kemana-mana itu darah, sampai pendarahan hebat waktu saya melahirkan itu. Dokter pun sampai berbondong-bondong datang ke ruangan itu hanya untuk menyelamatkan saya dan anak saya. Tapi tetap saya mohon sama Yang Kuasa dalam hati saya, ya Allah, jikalau saya diberikan kehidupan lagi, saya hanya cuma minta untuk merawat anak saya. Jikalau memang umur saya sampai di sini, saya mohon selamatkan anak saya. Tapi Allah sayang sama saya, makanya anak saya pun diberi kesehatan dan sehat, dan saya pun alhamdulillah sehat sampai saat ini. Itulah yang membuat hati saya terasa sakit, terasa hancur, dan terasa nggak bisa berdiri lagi. Dan kadang-kadang saya sampai sulujon sama Yang Kuasa. Begitu beratnya ujian hidup saya, begitu pedihnya penderitaan hidup saya. Tapi saya selalu berkata, ya Allah, saya kuat untuk anak-anak saya. Saya bisa kuat untuk anak saya. Saya hanya bisa hidup untuk anak-anak saya. Hanya Dialah yang bisa menjadi semangat hidup saya. Saya tidak akan bisa hidup tanpa mereka. Makanya saya bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa. Ternyata Dia berikan kesulitan yang begitu berat bagi saya. Akhirnya ada titik kehidupan yang lebih baik di balik itu semua. Karena saya bisa melihat anak saya sampai sekarang dan sampai besar. Itu yang saya syukuri. Masalah kehidupan yang telah terjadi, semua itu saya anggap hanyalah sebuah mimpi. Mimpi buruk yang tidak ingin saya ulang lagi, dan yang tidak akan saya mau diulang lagi. Lalu saya pulang. Setelah pulang pun tidak selesai sampai di situ. Penderitaan saya masih terus ada. Di saat saya membutuhkan kasih sayang seorang suami saya untuk membesarkan anak-anak saya bersama saya, dan saat membantu keadaan saya yang sedang begitu terpuruknya, Dia nggak ada buat saya. Siang dan malam hanya air mata yang banjiri saya. Di saat anak saya menangis, saya pun ikut menangis. Sedangkan pada saat itu anak saya tidak bisa menyusu dengan saya. Dia harus membeli susu botol. Dan yang susu botol itu pun susah saya dapatkan karena uangnya dari mana. Sampai akhirnya saya pinjam kesana kemari, sampai saya kelilit hutang oleh rentenir. Karena pinjam sedikit, saya harus kembalikan yang besar hanya untuk susu. Kadang-kadang saya tidak ingin kuat dan tidak ingin bertahan, tapi tetap hati saya itu kuat karena melihat anak saya. Dan kesedihan itu setiap hari berulang-ulang, sampai saya kadang-kadang berpikir tidak ingin hidup lagi. Tapi hati kecil saya mengatakan saya harus hidup untuk anak-anak saya. Saya harus hidup menyaksikan kebahagiaan dan kesuksesan anak-anak saya. Makanya saya terus bertahan sampai saat ini untuk anak saya. Anak saya kerja dan saya diberikan uang 300.000 rupiah oleh anak saya, dan itu pun saya sangat bersyukur. Lalu dia mengatakan, "Ma, semoga uang 300 ini bisa bermanfaat. Ini hasil kerjanya yang pertama." Dia bilang, terserah mama mau dikemanakan. Mama mau jualan, silakan. Lalu saya bilang, jualan apa? Duit 300.000. Duit 300.000 itu cukup kemana? Bahkan untuk beras aja sama makan itu nggak cukup.
sehari-hari 300.000. Lalu saya berpikir untuk berjualan sosis sama seblak, dan itu pun seadanya. Waktu itu ceritanya saya sedang jualan sosis sama seblak, dan jualan saya sepi sekali, nggak ada pembeli sama sekali. Lalu saya bengong lah, istilahnya duduk sambil ngelamun, kok nggak ada yang beli, dagangan sepi banget ini. Gimana mau muter buat belanja, buat makan sehari-hari kalau dagangnya aja kayak gini. Dan tanpa saya sengaja, di samping rumah saya tuh ada bocah lewat, dan saya kira itu bocah mau beli. Lalu saya tanya, kok bentuknya nggak kayak bocah kebanyakan, dia hanya memakai celana putih seperti sempak, matanya hitam pekat terus gelap, sama mukanya tuh pucat. Lalu saya tanya, mau apa kamu? Lalu dia bilang, saya mau sosis katanya, mau minuman, mau susu. Oh iya, sedangkan saya belum ada yang beli, dia sudah bilang mau susu sama mau sosis. Saya bilang gini, boleh, kalau kamu mau sosis, mau susu saya akan kasih. Cuman saya punya syarat, jualan saya ini harus laku dan harus dihabiskan hari ini, karena saya belum dapat penglaris lah, intinya belum dapat kemasukan. Lalu dia bilang iya, yang penting saya mau dulu katanya. Lalu dikasihlah sama saya, digorengin sosis, dikasih susu, dimakan sama dia. Benar, lalu dia belum pergi, nggak lama kemudian banyak orang yang datang, yang beli sosis, yang beli seblak, yang beli makanan segala macam itu yang ada di jualan saya. Dan jualan saya pun sampai ada bocah orang yang ngomong gini, saya sudah kenyang, saya sudah begat, tapi saya tetap masih kepengen, tapi perut saya kayaknya udah kenyang, tapi tetap saya masih kepengen, kata dia. Sampai itu anak kayaknya udah kenyang sekali, tapi terus beli dia, sampai dagangan saya tuh benar-benar habis saat itu. Dan sampai nggak ada sisanya sama sekali, satu pun nggak ada sisanya itu sosis maupun seblak. Yang tersisa itu hanya tempatnya sama sausnya. Dan hari itu juga sampai laris, benar-benar habis. Jualan saya tuh benar-benar habis lah, laku semuanya. Sampai saya bilang alhamdulillah ya Allah, rezeki nggak disangka-sangka sama saya. Pas saya hitung-hitung ya lumayan, uangnya ya cukup lah untuk berputar kembali modal saya. Lalu saya bilang iya terima kasih sama dia. Dan saya tanya dari mana asalnya. Dia bilang saya lagi keluar, apa sih namanya, lagi cari uang atau gimana, suruh majikannya mungkin. Saya tanya, lalu kamu ngapain di sini? Kalau saya katanya lagi apa sih, mau jalan, mau cari penghasilan, dia disuruh bosnya. Saya bilang gini, ya udah kamu sama saya aja, nggak usah ke sana. Bagaimana kalau kamu diam di sini, bantu saya, usaha saya, dagang saya. Ya nanti kamu butuhnya apa, ya saya kasih. Kalau kamu pengen sosis atau pengen makanan yang lain, kamu bilang aja sama saya. Kamu mau nggak? Lalu dia bilang iya, saya mau. Lalu lanjut cerita, esok harinya saya belanja. Dan pada saat saya belanja, dia pun saya ajak karena dia masih ada di situ. Saya ajaklah dia belanja. Saya bilang uang saya cuma segini, cuma ada sekitar 200-an. Sedangkan pembiayaan belanja saya hampir 400. Saya pun itu belum beli yang lainnya. Bagaimana caranya? Ya udah supaya cukup kamu ikut aja coba sama saya. Lalu dia mau, dia ikutlah sama saya belanja ke pasar. Tanpa saya sadari, semua yang saya catat itu belanjaan semua sudah terpenuhi, dan ternyata uangnya tuh lebih dari
dari yang saya perkirakan. Belanjaan saya juga sudah cukup, semuanya ada, dan uang sayanya pun, ya pikiran saya uang saya sudah habis lah karena sudah semuanya cukup beli. Lalu saya kehabisan bensin. Saya bilang, uangnya udah habis. Bagaimana ini beli bensin? Karena uangnya udah habis, nggak ada lagi uang. Coba saya cari lagi di tas, mungkin ada yang terselip lah untuk beli bensin. Pas saya buka tas saya juga kaget. Ternyata uang yang tadi saya itu masih ada di tas saya dan kembali lagi. Dan itu pun tanpa saya sadari. Saya pun percaya tidak percaya, tapi kenyataannya memang seperti itu. Saya bilang, oh mungkin seperti ini, mungkin karena dia pun bilang iya seperti itu. Karena itu ulah dia katanya yang mengambil kembali uang yang tadi saya belanjakan. Lalu saya pulang. Setelah saya pulang kembali ke rumah dan dia ikut, lalu saya taruhlah dia, dititipkan di rumah saya. Saya bilang, kalau kamu mau nginep di sini ya nggak apa-apa. Ayo tidurnya jangan di rumah tapi di luar, jangan di dalam. Saya taruhlah di situ. Kebetulan ada sebuah kolam dan kolam itu ada airnya. Memang itu tempat perayaan ikan segala macam punya saya. Ada kembang, ada hiasan segala macam. Dan pada saat malamnya dia tuh nggak bisa diem, ribut terus. Nanti naik ke atas, turun lagi ke bawah, nanti naik ke atas, turun ke bawah, sampai habislah itu kembang juga pada jatuh-jatuh semuanya. Akhirnya setelah itu dia cerita sama saya, katanya dia minta sesuatu sama saya, tapi belum sampai sempat saya berikan sesuatu yang dia minta. Kemudian harinya dia itu pergi dan menghilang. Dan mungkin dia itu dicari sama bosnya. Tapi bosnya itu nggak bisa ngambil dia, langsung manggil dia. Karena mungkin dia sudah terkunci lah di rumah saya itu, mungkin sudah intinya sudah sudah dikunci lah sama saya, jangan kemana-mana gitu. Tapi pas ada dalam 3 hari mungkin si bosnya itu datang ke gurunya, makanya dia bisa kembali ke tempatnya lagi, ke bosnya itu. Itulah pengalaman yang selama ini saya alami. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Oke, untuk sahabat di balik gelap, inilah pengalaman yang pernah dialami oleh Ibu Damotia. Pengalaman yang sangat menarik. Tapi saya ada satu quote nih tentang kehidupan. Seorang guru tidak pernah menjanjikan kesuksesan untuk muridnya. Dan seorang dokter tidak pernah menjanjikan kesembuhan untuk pasiennya. Hanya Allah yang berjanji akan memperbaiki hidupmu ketika kamu perbaiki ibadahmu. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan dengan episode yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.